Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya atas nama Ananda dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, ingin memaparkan presentasi saya, yaitu pasar monopoli. Sebagai pendahuluan, pasar monopoli merupakan kebalikan dari pasar persaingan sempurna, di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai seluruh pasar. Adapun di pendahuluan saya cantumkan adalah latar belakang. Latar belakang, satu penjual menguasai pasar, mempengaruhi harga dan kesejahteraan. Saya jelaskan secara lebih lanjut, yaitu dalam kehidupan ekonomi kita sering menemukan situasi di mana hanya ada satu perusahaan yang menyediakan barang atau jasa tertentu. Kondisi seperti ini disebut monopoli. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna yang memiliki banyak penjual, pasar monopoli hanya memiliki satu penjual yang menguasai seluruh pasar. Adapun rumusan masalah saya, yaitu apa yang dimaksud dengan pasar monopoli, bagaimana karakteristik dan bentuk monopoli, bagaimana monopoli menentukan harga dan output, apa dampak monopoli bagi konsumen dan perekonomian. Oke, kita lanjut pada pengertian pasar monopoli. Definisi pasar monopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh pasar untuk suatu barang atau jasa tertentu. Kata monopoli berasal dari bahasa Yunani yaitu monos yang berarti satu dan polein yang berarti menjual. Dalam pasar monopoli tidak ada perusahaan lain yang dapat menyediakan barang atau jasa yang sama. Hal ini memberikan kekuatan besar kepada monopolis untuk mengontrol harga dan jumlah produksi. Adapun beberapa ciri-ciri perbedaan pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna, banyak penjual dan pembeli, produk terbilang homogen, price taker atau penerima harga, dan bebas keluar masuk pasar. Sedangkan pasar monopoli hanya ada satu penjual, produk unik tanpa substitusi dekat, price maker yang ditentukan oleh satu perusahaan atau penentu harga, ada hambatan masuk yang tinggi, dan informasi yang tidak sempurna. Contoh dari pasar monopoli itu PLN, PDAM, kereta api, dan layanan pos dalam pengiriman surat. Oke, kita masuk ciri-ciri monopoli. Kita menjelaskan sedikit tentang ciri-ciri monopoli. Ciri-ciri yang pertama adalah hanya ada satu penjual atau produsen. Karakteristik utama monopoli yaitu keberadaan hanya satu penjual yang menguasai seluruh pasar. Penjual tunggal ini memiliki kontrol penuh terhadap penawaran barang atau jasa di pasar tersebut. Karena tidak ada pesaing, monopolis dapat mengatur strategi penjualan tanpa khawatir kehilangan konsumen kepada pesaing. Konsumen tidak memiliki pilihan lain selain membeli dari monopolis atau tidak membeli sama sekali. Yang kedua, tidak ada barang substitusi. Produk yang dijual oleh monopolis bersifat unik dan tidak memiliki substitusi. Artinya konsumen tidak dapat dengan mudah mengganti produk monopolis dengan produk lain yang memberikan kepuasan serupa. Ketidakadaan substitusi ini memperkuat posisi monopolis karena konsumen terpaksa membeli dari monopolis jika mereka menginginkan produk tersebut, seperti yang dicontoh yaitu PLN, PDAM, dan layanan pos atau kereta api. Yang ketiga, hambatan masuk yang tinggi. Monopoli dapat bertahan karena adanya hambatan masuk atau barrier to entry yang tinggi bagi perusahaan baru. Hambatan ini dapat berupa yang pertama adalah hambatan ekonomi, kebutuhan modal yang sangat besar. Yang kedua, hambatan teknologi yang sulit ditiru atau dipatenkan. Yang ketiga, hambatan legal,
lisensi atau hak eksklusif dari pemerintah. Yang keempat, hambatan alamiah, kepemilikan sumber daya yang langka. Yang keempat adalah produsen sebagai penentu harga atau price maker. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna di mana harga ditentukan oleh pasar, dalam monopoli produsen memiliki kekuatan untuk menentukan harga. Monopolis adalah price maker yang dapat menetapkan harga sesuai dengan tujuan memaksimalkan keuntungan. Namun meskipun dapat menentukan harga, monopolis tetap harus mempertimbangkan kurva permintaan konsumen. Harga yang terlalu tinggi dapat mengurangi jumlah yang diminta secara drastis. Yang kelima, informasi tidak sempurna. Dalam pasar monopoli seringkali terjadi ketidakseimbangan informasi antara produsen dan konsumen. Monopolis memiliki lebih banyak informasi tentang biaya produksi, teknologi, dan kondisi pasar dibandingkan konsumen. Ketidakseimbangan ini dimanfaatkan monopolis untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan menetapkan harga yang tidak mencerminkan biaya produksi yang sebenarnya. Kita masuk pada bentuk-bentuk monopoli. Monopoli alamiah atau natural monopoli. Monopoli alamiah terjadi ketika satu perusahaan dapat melayani seluruh pasar dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan jika dilayani oleh beberapa perusahaan. Hal ini biasanya terjadi pada industri dengan biaya tetap yang sangat tinggi dan biaya marginal yang rendah. Contoh monopoli alamiah: distribusi listrik dan gas, jaringan telepon dan internet, sistem transportasi, dan kereta api. Yang kedua, monopoli legal atau pemerintah. Ini sangat terjadi dalam Indonesia, yaitu monopoli legal. Terjadi karena adanya perlindungan hukum dari pemerintah. Pemerintah memberikan hak eksklusif kepada satu perusahaan untuk memproduksi atau menjual barang tertentu. Alasan monopoli legal yaitu pertama, melindungi inovasi melalui paten. Yang kedua, menjamin kualitas layanan publik. Yang ketiga, mengendalikan barang berbahaya. Dan keempat, mempertahankan standar nasional. Adapun contoh-contoh dari monopoli legal tersebut yaitu hak paten obat-obatan. Yang kedua, lisensi eksklusif media penyiaran. Terus yang ketiga, monopoli mata uang oleh bank sentral. Oke, kita masuk pada poin ketiga yaitu monopoli karena penguasaan teknologi atau hak cipta. Jenis monopoli ini terjadi karena perusahaan memiliki teknologi unik atau hak cipta yang tidak dimiliki perusahaan lain. Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual ini menciptakan monopoli sementara. Ada pun contohnya yaitu software dengan hak cipta, teknologi produksi yang dipatenkan, formula rahasia produk tertentu. Yang keempat yaitu monopoli karena penguasaan sumber daya. Monopoli ini terjadi ketika satu perusahaan menguasai seluruh atau sebagian besar sumber daya yang diperlukan untuk memproduksi barang tertentu. Contoh, perusahaan tambang yang menguasai deposit mineral, penguasaan lokasi strategis, dan kontrol atas bahan baku langka. Oke, kita akan masuk pada penentuan harga dan output. Ada 4 poin di sini. Yang pertama, MR sama dengan MC menentukan output. Yang kedua, harga dari kurva permintaan. Yang ketiga, jangka pendek, bisa untung atau rugi. Yang keempat adalah jangka panjang, tetap untung karena hambatan masuk. Oke, yang pertama adalah kurva permintaan dan pendapatan monopoli. Dalam pasar monopoli, kurva permintaan yang dihadapi perusahaan adalah kurva permintaan pasar itu sendiri. Kurva ini memiliki kemiringan negatif, artinya untuk menjual lebih banyak,
monopolis harus menurunkan harga. Karakteristik kurva permintaan monopoli. Yang pertama adalah berslop negatif. Yang kedua, penerimaan rata-rata atau sama dengan harga. Dan yang kedua, penerimaan marginal kurang dari harga. Elastisitas permintaan mempengaruhi kekuatan monopoli. Yang kedua, hubungan antara MR atau marginal revenue dan MC marginal cost dan output. Monopolis akan memaksimalkan keuntungan dengan memproduksi pada tingkat output di mana marginal revenue sama dengan marginal cost. Namun, harga yang ditetapkan akan lebih tinggi dari biaya marginal karena monopolis menggunakan kekuatan pasarnya yang tidak akan diganggu-gugat. Proses penentuan output. Yang pertama, tentukan titik di mana marginal revenue sama dengan marginal cost. Yang kedua, dari titik tersebut, tarik garis vertikal ke kurva permintaan. Yang ketiga, titik pertemuan dengan kurva permintaan menentukan harga. Jadi titik pertemuan dengan kurva permintaan ini menentukan harga yang akan diperoleh. Yang keempat, output optimal berada pada perpotongan marginal revenue sama dengan marginal cost. Yang ketiga, keuntungan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek monopolis dapat memperoleh keuntungan ekonomi positif, normal, atau bahkan mengalami kerugian tergantung pada posisi kurva biaya rata-rata. Adapun jangka panjangnya, yaitu berbeda dengan persaingan sempurna, monopolis dapat mempertahankan keuntungan ekonomi positif dalam jangka panjang karena adanya hambatan masuk yang mencegah pesaing baru. Jadi inilah yang menguntungkan untuk pasar monopoli, karena di pasar monopoli itu pesaing baru sangat sulit untuk masuk. Jadi mereka dapat mempertahankan keuntungan ekonomi positif dalam jangka waktu yang panjang. Adapun faktor yang mempengaruhi keuntungan, yang pertama adalah tinggi rendahnya hambatan masuk. Nah, ini sangat mempengaruhi karena tinggi rendahnya hambatan masuk. Yang kedua, elastisitas permintaan. Yang ketiga, efisiensi operasional. Jadi efisiensi untuk operasionalnya. Dan yang keempat adalah inovasi dan diferensiasi produk. Adapun dampak monopoli terhadap konsumen dan pasar. Yang pertama adalah satu, efisiensi dan ketidakefisiensian pasar. Ketidakefisiensian alokasi. Monopoli menciptakan ketidakefisienan karena harga yang ditetapkan lebih tinggi dari biaya marginal. Hal ini menyebabkan output yang diproduksi lebih sedikit dari tingkat yang optimal secara sosial. Kedua, ketidakefisienan produksi. Tanpa tekanan persaingan, monopolis mungkin tidak termotivasi untuk meminimalkan biaya produksi atau berinovasi secara optimal. Yang ketiga adalah deadweight loss. Monopoli menciptakan kerugian kesejahteraan sosial. Deadweight loss. Jadi monopoli itu menciptakan kerugian untuk kesejahteraan sosial atau masyarakat, karena ada konsumen yang bersedia membayar lebih dari biaya marginal tetapi tidak dapat membeli karena harga yang terlalu tinggi. Jadi terkadang pasar monopoli itu merugikan kesejahteraan sosial karena biayanya yang terlalu tinggi dan masyarakat tidak mampu untuk membelinya. Yang kedua, diskriminasi harga dalam monopoli.
Monopoli dengan kekuatan pasar yang besar dapat melakukan diskriminasi harga, yaitu menetapkan harga yang berbeda untuk konsumen yang berbeda. Jadi maksudnya itu adalah jenis diskriminasi harga. Yang tingkat pertama adalah harga berbeda untuk setiap unit. Jadi setiap unitnya itu berbeda untuk harganya. Tingkat kedua, harga berbeda berdasarkan jumlah pembelian. Jadi seberapa banyak atau seberapa kurangnya pembelian menentukan juga harga. Tingkat ketiga, harga berbeda berdasarkan segmen konsumen. Nah, contoh diskriminasi harga. Yang pertama, tarif listrik yang progresif. Harga tiket pesawat yang bervariasi. Kadang kalau lagi mudik akan naik harganya, kadang juga kalau lagi bukan hari libur akan normal atau di bawah. Yang ketiga, diskon untuk pelajar atau lansia. Nah, ini sangat banyak ditemukan diskon untuk pelajar atau lansia seperti mempunyai kartu mahasiswa atau kartu pelajar. Tiga, kerugian konsumen atau liquid loss. Monopoli merugikan konsumen dan masyarakat karena harga lebih tinggi. Nah, ini yang tadi. Konsumen harus membayar lebih mahal. Konsumen harus membayar lebih mahal, output lebih rendah, produksi di bawah tingkat optimal sosial, pilihan terbatas, dan inovasinya lambat. Adapun dampak sosial dan dampak ekonominya. Dampak negatif, transfer kesejahteraan dari konsumen ke produsen, berkurangnya surplus konsumen, inefisiensi dalam alokasi sumber daya, dan keempat itu yang terakhir adalah potensi korupsi dan ransaking. Dampak positifnya dalam kasus tertentu yaitu economic of scale pada monopoli alamiah, penelitian dan pengembangan yang intensif, dan standarisasi produk dan pelayanan. Adapun juga yang terakhir adalah stabilitas pasar dalam beberapa kasus. Nah, kita masuk kepada kebijakan pemerintah terhadap pasar monopoli. Regulasi dan pengawasan. Pemerintah dapat mengatur monopoli melalui berbagai instrumen kebijakan untuk melindungi kepentingan konsumen dan menjaga efisiensi ekonomi. Bentuk regulasinya yaitu pertama, regulasi harga, penetapan harga maksimum. Jadi pemerintah itu menetapkan harga maksimum untuk pasar monopoli. Nah, yang kedua adalah regulasi kualitas, standar kualitas produk dan layanan. Yang ketiga adalah regulasi entry yang memudahkan masuknya pesaing baru, dan regulasi output mewajibkan tingkat produksi tertentu. Yang kedua adalah antitrust law atau hukum anti monopoli. Hukum anti monopoli bertujuan mencegah pembentukan monopoli dan mempromosikan persaingan sehat. Instrumen hukum anti monopoli yang pertama adalah larangan praktik monopoli, yang kedua pengawasan merger dan akuisisi, yang ketiga sanksi bagi pelanggar, dan keempat pemecatan perusahaan monopoli. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mengatur hal ini melalui KPPU, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Yang ketiga, privatisasi dan deregulasi. Privatisasi adalah mengalihkan kepemilikan perusahaan monopoli dari pemerintah ke swasta untuk meningkatkan efisiensi dan mendorong persaingan. Yang kedua adalah deregulasi, menghapus atau mengurangi regulasi yang menciptakan hambatan masuk sehingga memungkinkan persaingan yang lebih sehat. Manfaatnya yaitu peningkatan efisiensi, inovasi yang lebih cepat, dan harga yang lebih kompetitif, kualitas layanan yang lebih baik. Adapun studi kasus, contoh nyata pasar monopoli yaitu contoh perusahaan monopoli di Indonesia yaitu PLN, PDAM. Jadi PLN ini merupakan contoh klasik sebagai satu-satunya perusahaan yang mendistribusikan listrik ke seluruh Indonesia. PLN memiliki karakteristik investasi infrastruktur yang sangat besar, jaringan transmisi dan distribusi yang luas, regulasi pemerintah yang ketat, dan tarif yang diatur oleh pemerintah. Yang kedua, PDAM, perusahaan daerah air minum. PDAM ini merupakan monopoli lokal dalam penyediaan air bersih, yaitu monopoli di tingkat daerah, infrastruktur pipa yang tidak efisien untuk diduplikasi, penguasaan oleh pemerintah daerah, dan masalah kualitas dan kontinuitas layanan.
contoh monopoli global yaitu Microsoft dan Google. Microsoft ini mendominasi Windows di pasar PC. Bandingnya juga dengan perangkat keras, praktik anti persaingan, dan sanksi dari berbagai negara. Google dalam mesin pencari. Google memiliki posisi dominan dalam pasar mesin pencari. Yang pertama adalah market share lebih dari 90%. Algoritma yang terus berkembang, integrasi dengan layanan lain, dan perhatian regulasi global. 3. Contoh monopoli global seperti Microsoft sebelum adanya pesaing kuat. Evolusi Microsoft, era dominasi 1990 sampai 2000, monopoli sistem operasi. Yang kedua, tekanan regulasi 2000 sampai 2010, sanksi antitrust. Yang ketiga, era kompetisi 2010 sampai sekarang, persaingan dengan Apple dan Google. Pelajaran dari kasus Microsoft. Yang pertama, kekuatan monopoli tidak selalu permanen. Kedua, inovasi teknologi dapat mengubah struktur pasar. Ketiga, regulasi pemerintah dapat membatasi kekuatan monopoli. Dan keempat, persaingan tetap mungkin muncul dari arah yang tidak terduga. Adapun kesimpulan dari saya yaitu monopoli sangat perlu diawasi. Pasar monopoli adalah pasar yang sangat berbeda dari persaingan sempurna. Dengan hanya satu penjual yang menguasai pasar, monopoli memiliki kekuatan besar untuk menentukan harga dan output. Monopoli dapat terbentuk karena berbagai alasan seperti kondisi alamiah, perlindungan hukum, penguasaan teknologi, atau kontrol atas sumber daya. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur monopoli melalui regulasi, hukum anti monopoli, dan kebijakan lainnya. Tujuannya adalah menyeimbangkan antara manfaat yang mungkin diperoleh dan monopoli dengan perlindungan terhadap kepentingan konsumen dan efisiensi ekonomi. Saran saya, pemerintah melakukan regulasi yang ketat, dan yang kedua itu masyarakat memperbanyak literasi ekonomi dan peneliti melanjutkan studi untuk membahas tentang pasar monopoli tersebut, bagaimana regulasinya dan apa dampaknya kepada masyarakat. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Dan itulah tadi pasar monopoli yang dipaparkan oleh saya. Terima kasih.